menurut kalender bulan Zulhijjah 2025 bahwa tanggal 1 Zulhijjah jatuh pada tanggal 28 Mei 2025 dan juga 10 Zulhijjah itu jatuhnya pada tanggal 6 Juni 2025, yang mana ini menjadi perhatian bagi kita sekalian bahwa di bulan Zulhijjah nanti itu ada dua amalan istimewa yang sangat dicintai oleh Allah dan Rasulullah. Apa itu? Tiada lain dan tiada bukan adalah ibadah kurban dan ibadah haji. Namun sebagaimana kita ketahui bersama bahwa tidak semua kaum muslimin dan muslimat bisa melaksanakan ibadah kurban dan ibadah haji, yang mana di dalam ibadah kurban itu merupakan puncak dari segala ibadah selain ibadah haji, dan ibadah haji merupakan puncak dari segala ibadah dan juga pengabdian kita selaku hamba Allah Subhanahu wa taala. Namun tidak berkecil hati bahwa ibadah haji tersebut memiliki dua makna. Yang pertama, ibadah haji bisa dikatakan jadi haji dan juga haji jadi. Bagaimana jadi haji? Gampang. Kita buka rekening sampai 25 juta, kemudian mesan booking seat dan juga menunggu waiting list sampai 20 tahun atau 30 tahun sejak 2023. Dan juga pelunasan sebanyak 24,8 bulatkan 25 sama dengan biaya ibadah haji itu 50 juta plus tasyakuran dan lain sebagainya, mungkin bisa jadi 60 juta baru orang bisa melaksanakan ibadah haji. Lalu bagaimana dengan haji jadi? Nah, kalau haji jadi tidak pakai biaya sama sekali. Kita datang ke masjid, banyak kesempatan untuk mendapatkan berkah dari ibadah haji. Apa tuh itu diantaranya? Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tabrani bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan, man ghoda ilal masjidi, siapa orang yang datang ke masjid dengan penuh ketundukan dan mengharapkan rahmat dan ridho Allah, la yuridu illa ayata'allama khairan aw yu'allimahu, yang tidak memiliki niat selain ingin belajar dan mengajar apa yang diajarkan di masjid tersebut, kana lahu ka'ajri hajin, maka di hadapan Allah Subhanahu wa taala orang tersebut memiliki nilai seperti ibadah haji. Yang bagaimana hajinya? Haji tama hajjatahu, yang sempurna di hadapan Allah kehajiannya, Masya Allah. Belum lagi di dalam hadis yang lain Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan bahwa nanti ada 7 naungan, yang naungan Allah Subhanahu wa taala tersebut tidak ada naungan selain naungan Allah Subhanahu wa taala. Siapa itu? Man qalbuhu yata'allaqu fil masajid, ialah seseorang yang memiliki keterkaitan ke masjid. Walaupun rumahnya jauh dari masjid dan musola, namun kalbunya setiap hari, setiap 5 waktu selalu terkait untuk datang ke masjid, memakmurkan dan sholat berjamaah di masjid, maka itulah orang-orang yang akan mendapatkan naungan di saat tidak ada naungan selain naungan Allah Subhanahu wa taala. Maka dilihat juga di dalam hikmah haji bahwa haji itu adalah perjalanan seseorang dari masjid menuju ke masjid untuk kembali lagi ke masjid. Ketika di embarkasi yang dituju adalah masjid, ketika di tanah air yang dituju adalah masjid, pun ketika sudah sampai di Masjidil Haram yang dituju adalah masjid, dan ketika di Madinah Al-Munawwarah yang dituju pun adalah masjid. Maka perjalanan haji adalah perjalanan seseorang yang dari masjid menuju ke masjid
untuk kembali lagi ke masjid. Jadi untuk bisa melaksanakan sholat di Masjidil Haram dan di Masjid Nabawi, jangan dulu menunggu kening ini untuk bersujud di pelatarannya, maka sujudkan saja kening kita di masjid atau musola yang mana itu sama-sama rumah Allah, maka dengan sendirinya Allah memantaskan kita untuk bersujud di Masjid Nabawi dan Masjidil Haram, insya Allah. Lalu bagaimana dengan ibadah kurban? Bukanlah tidak semua orang dapat melaksanakan ibadah kurban, sebagaimana tadi di dalam pengumuman bahwa di Masjid Jami Taman Cilengsi baru terkumpul 7 kelompok, artinya 7 kali 7 sama dengan 49. Di dalam ditambah kambing beberapa ekor, katakanlah 55 orang yang melaksanakan ibadah kurban. Apakah semuanya bisa melaksanakan kurban? Ini menjadi catatan bagi kita sekalian. Bagaimana kalau seandainya saya yang warga CI 8 RW 803 dengan inisial MQ Syah belum bisa melaksanakan kurban misalkan, melihat tetangga kiri kanan, Masya Allah kurban tiap tahun, apakah tidak ngeri kita hanya sebagai penonton saja? Nah, di dalam Sirrul Asrar, Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani menyatakan bahwa rahmatan lil alamin ini bisa berlaku bagi siapapun selama umat Kangjeng Nabi Muhammad SAW dan ingin mendapatkan berkah dari suatu ibadah, maka dicarilah hikmahnya. Apa itu hikmahnya? Kalau orang-orang mah tetangga bisa melaksanakan kurban dengan syariat, secara syariat yang mana pelaksanaannya 3.500.000 atau lebih, maka untuk ibadah kurban tidak menggunakan biaya sama sekali, pun tidak harus menunggu 10 Zulhijjah, mau berkali-kali pun jadi itu kurban secara hakikat. Apa maknanya? Bahwa orang yang belum bisa melaksanakan haji secara syariat, maka laksanakan kurban secara hakikat. Apa itu? Dirasa bahwa diri saya memiliki sifat-sifat domba, memiliki sifat-sifat kambing, memiliki sifat-sifat sapi, memiliki sifat-sifat unta, memiliki sifat-sifat lembu dan lain sebagainya, maka dengan niat tulus ikhlas di hadapan Allah Subhanahu wa taala, bismillahi nawaitu an adbaha hadhihi sifati hayawan lillahi ta'ala serese. Ketika dirasa sudah selesai mengorbankan sifat-sifat hewan, besoknya ada lagi, lusanya ada lagi, pekan depannya ada lagi, sembelih lagi. Apakah dengan golok? Mana ada golok setajam apapun tidak bisa untuk menghilangkan sifat-sifat domba atau kambing. Yang ada adalah likulli syai'in siqalah wa siqalatul qulub zikrullah. Segala sesuatu ada alat pembersihnya. Kalau hati ini kotor, hati ini merasakan banyak sifat-sifat hewan, bagaimana cara membersihkannya? Tiada lain dan tiada bukan adalah dengan kalimat la ilaha illallah. Tiada Tuhan selain Allah, maka subhanallah, insya Allah dengan penuh hikmah, dengan penuh mengharapkan rahmat dan ridho Allah, dengan sendirinya Allah akan memberikan kebersihan kalbu kita seperti kalbunya orang-orang yang mencintai kesucian. Lalu sebenarnya para hadirin jamaah sekalian, tiada para rasul dan para nabi itu diutus untuk umatnya, kemudian tertentu wilayahnya dan tertentu pula syariatnya. Namun ada beberapa syariat dari Nabi Muhammad SAW yang itu adalah penyempurnaan dari millahnya atau syariat Nabi Ibrahim alaihissalam, sebagaimana Allah abadikan di dalam surah Al-An'am ayat 123 bahwa summa auhayna ilaika, kemudian kami wahyukan kepada engkau wahai Muhammad, anit tabi' millati Ibrahim hanifa, untuk mengikuti millahnya Nabi Ibrahim alaihissalam, wa makana minal musyrikin,
dan tidaklah Nabi Ibrahim termasuk golongan orang-orang yang musyrik, karena beliau betul-betul sebagai orang yang bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di antara sekian banyak syariat, minimal ada 5 syariat yang Allah perintahkan untuk mengikuti millahnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Yang pertama tadi ibadah haji, yang kedua ibadah kurban, yang ketiga ibadah khitan. Bahwa di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari radhiyallahu an, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyatakan, ikhtatana Ibrahimu alaihissalam wa huwa thamanina sanatan wa huwa bil qudum. Dan Nabi Ibrahim alaihissalam Allah perintahkan untuk berkhitan. Pada saat itu Nabi Ibrahim alaihissalam berusia 80 tahun dan dia berkhitan dengan menggunakan kampak. Subhanallah. Apakah sakit Nabi Ibrahim berkhitan tidak menggunakan bius lokal dan juga menggunakan kampak? Kalau bicara sakit, pasti sakit, karena Nabi pun memiliki sifat a'radul basyariyah. Tapi karena cintanya kepada Allah demikian hebat, sebagai rasa ketundukan, rasa ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dikhitan tidak apa-apanya dengan kasih sayang Allah yang demikian besar kepada kita sekalian. Kemudian di dalam syariat selanjutnya, bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyatakan di dalam permulaan salat ada riwayat Nabi Ibrahim alaihissalam yang itu diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-An'am ayat 79. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda wa ma ana minal musyrikin. Dan aku hadapkan wajah ini, ketuhanan ini, ketauhidan ini kepada Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan langit dan bumi, dan tidaklah aku termasuk orang-orang yang musyrik. Subhanallah, para hadirin jamaah sekalian, di awal dan di akhir itu mengingatkan kita kepada sosok agung Nabiullah Ibrahim alaihissalam dengan salah satu rukun dalam sholat, salah satu rukun dalam tasyahud, itu adalah pembacaan sholawat, yang sebagaimana dijabarkan di dalam Safinatun Najah susunan Syekh Nawawi Al-Bantani, bahwa uhibbu sholata ay sholatu Ibrahimiyah, yang paling dicintai sholawat dalam tasyahud akhir adalah sholawat Ibrahimiyah, yang menyatakan sholawat dan salam kepada Kangjeng Nabi Muhammad SAW, dan juga mengaitkan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama shallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Betapa keagungan sosok Nabi Ibrahim alaihissalam. Allah mengingatkan kepada Nabi Muhammad SAW bahwa Nabi Muhammad itu salah satu dari keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam, yang dari 124.000 nabi, sekitar 70.000 diantaranya adalah cucu cicit Nabi Ibrahim alaihissalam. Disinilah kita menapaktilasi perjuangan dan juga dakwah dari Nabi Ibrahim alaihissalam yang dilanjutkan oleh Nabi Muhammad SAW sebagai cerminan bagi kita sekalian, bahwa dua sosok inilah yang menjadikan uswah bagi kita sekalian untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala.